Alkitab merupakan kitab yang sangat penting bagi setiap orang Kristen. Tapi, kalau kita ditanya oleh orang-orang non-Kristen, apa itu Alkitab? Kenapa Alkitab berbeda dari kitab atau buku-buku lain yang ada di dunia ini? Apa jawaban kita kepada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Untuk tahu penjelasannya, simak terus penjelasannya dalam video ini. Shalom, selamat datang di Kupas Fakta Alkitab Channel. Ini adalah episode pertama channel Kupas Fakta Alkitab. Saya ingin menjelaskan kepada penonton semuanya tentang Alkitab. Untuk memudahkan pemahaman kita mengenai Alkitab, saya akan membagi penjelasan tentang Alkitab dalam 3 bagian. Bagian pertama, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Alkitab. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana orang Kristen memandang Alkitab. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengapa orang Kristen perlu meyakini bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berwibawa dan tidak dapat salah. Kita masuk pada bagian pertama. Sebagai orang Kristen, kita perlu mengerti apa itu Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang dinyatakan oleh Allah, melalui orang-orang yang dipilihnya, kepada seluruh umat manusia, dalam bentuk tulisan-tulisan. Seluruh isi dalam Alkitab adalah kumpulan tulisan dari para nabi dan rasul pilihan Tuhan, selama ribuan tahun, yang bersaksi tentang pekerjaan penyelamatan Tuhan Allah, dari masa penciptaan hingga kehidupan Yesus Kristus dan kedatangan kembali Yesus Kristus di masa yang akan datang. Mengapa tulisan dari para nabi dan para rasul ini dapat dikatakan sebagai firman Allah? Karena Tuhan Allah sendiri yang memilih mereka untuk menjadi perantara antara Tuhan Allah dengan manusia, dan Alkitab sendiri menjelaskan tentang hal itu. Penulis surat Ibrani, dalam Ibrani pasal 1, ayat 1, menjelaskan bahwa pada zaman dulu, Allah berbicara kepada nenek moyang orang-orang Ibrani dengan perantaraan nabi-nabi. Lalu Rasul Paulus, dalam Efesus pasal 2, ayat 19-20, menjelaskan bahwa orang-orang Efesus bukan lagi orang asing, melainkan anggota-anggota kerajaan Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Para rasul adalah saksi Kristus yang dipilih langsung oleh Kristus, dan apa yang mereka sampaikan mengenai Kristus kepada setiap orang, baik dalam lisan atau dalam bentuk tulisan, merupakan perintah dari Tuhan sendiri. Dalam Matius pasal 28, ayat 20, para rasul diperintahkan oleh Yesus untuk mengajarkan bangsa-bangsa tentang segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus kepada para rasul. Lalu, dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 8, Yesus memerintahkan para rasul untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Jadi kita harus memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dinyatakan oleh Allah, melalui orang-orang yang dipilihnya, yaitu para nabi dan para rasul, yang bersaksi tentang pekerjaan penyelamatan Tuhan Allah, dari masa penciptaan hingga kehidupan Yesus Kristus dan kedatangan kembali Yesus Kristus di masa yang akan datang, kepada seluruh umat manusia, dalam bentuk tulisan-tulisan. Sebagai orang Kristen, kita belajar bagaimana seharusnya memandang dan menggunakan Alkitab. Jadi di bagian pertama tadi kita belajar bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dinyatakan oleh Allah, melalui para nabi dan para rasul, kepada seluruh umat manusia, dalam bentuk tulisan-tulisan. Berdasarkan pemahaman ini, dalam memandang Alkitab, orang-orang Kristen perlu memandang Alkitab ini sebagai firman Tuhan yang berwibawa, yang membawa Injil Kristus kepada setiap orang percaya, dan membimbing setiap orang Kristen agar hidup dalam iman. Rasul Yohanes, dalam Yohanes pasal 20, ayat 31 menjelaskan, bahwa semua yang tercantum dalam kitab ini telah dicatat supaya setiap orang percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah dan oleh iman, memperoleh hidup di dalam nama Yesus. Dan hal ini tidak hanya berlaku untuk tulisan Rasul Yohanes saja, tapi untuk setiap tulisan yang ditulis oleh para nabi dan para rasul, yang bersaksi tentang pekerjaan penyelamatan Tuhan Allah, dari masa penciptaan hingga kehidupan Yesus Kristus dan kedatangan kembali Yesus Kristus di masa yang akan datang, sehingga kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh iman, kita memperoleh hidup dalam namanya.
Sebagai orang Kristen, kita harus memahami mengapa perlu meyakini bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berwibawa dan tidak dapat salah. Kita harus memahami bahwa seluruh pesan Alkitab difokuskan pada Yesus Kristus dan karya keselamatannya. Yesus Kristus adalah jantung dan pusat kitab suci. Kita mempercayai Alkitab karena Alkitab telah menuntun kita untuk percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 5, ayat 39 menjelaskan bahwa kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang dirinya. Dalam Yohanes pasal 10, ayat 35, Yesus menjelaskan bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan dan berlaku untuk selamanya. Lalu, para nabi yang menulis Perjanjian Lama dan para rasul yang menulis Perjanjian Baru diilhami oleh Roh Kudus, karena itu, tulisan-tulisan mereka dapat dipercaya dan jujur dalam segala hal. Mengapa perlu diilhami oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang diutus untuk mengingatkan akan segala pengajaran yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 14, ayat 26, Yesus menjelaskan bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Allah Bapa, akan mengajarkan segala sesuatu kepada para rasul dan akan mengingatkan mereka akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Rasul Petrus, dalam 2 Petrus pasal 1, ayat 21 menjelaskan, bahwa tidak ada nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan dari Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dari penjelasan dalam video ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Alkitab adalah firman Allah dalam bentuk tulisan-tulisan, yang berwibawa, tidak dapat salah, tidak dapat dibatalkan, dan berlaku untuk selamanya, yang dinyatakan oleh Allah, melalui orang-orang yang dipilihnya, yaitu para nabi dan para rasul, dan diilhami oleh Roh Kudus, yang bersaksi tentang karya keselamatan Tuhan Allah, dari masa penciptaan hingga kehidupan Yesus Kristus dan kedatangan kembali Yesus Kristus di masa yang akan datang, kepada seluruh umat manusia, termasuk setiap orang percaya. Karena itu, tulisan-tulisan mereka dapat dipercaya dan jujur dalam segala hal, dan dapat membimbing setiap orang Kristen agar hidup dalam iman. Ini juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dalam 2 Timotius pasal 3, ayat 16 dan 17, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Tuhan Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, setiap orang percaya dapat diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bagaimana? Jadi lebih tahu tentang Alkitab kan? Jadi, inilah penjelasan mengenai apa itu Alkitab, dan alasan kita perlu meyakini bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berwibawa dan tidak dapat salah. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita dan menuntun kita untuk memahami Alkitab lebih baik lagi. Jangan lupa untuk like video ini, lalu subscribe channel ini, dan share video ini ke keluarga, teman-teman pelayanan, dan kepada orang-orang Kristen sebanyak mungkin. Terima kasih sudah menyimak penjelasan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.